Di awal film kita diperlihatkan sebuah acara pernikahan seseorang yang bernama Francis dan yang wanitanya itu bernama Iris. Beberapa tahun kemudian diperlihatkan pasangan suami istri terlihat sudah memiliki 2 anak dan mereka berniat akan pergi ke rumah kakeknya atau rumah kampung halaman ayahnya. Mereka berniat akan tinggal di tempat kampung halaman ayahnya karena di tempat tinggal yang dulu sedang ada wabah virus zombie. Francis berjaga-jaga dengan membawa senjata dan mengecek lokasi keamanan di daerahnya, siapa tahu nanti ada zombie yang menyerang mereka. Setibanya di lantai atas, Francis melihat ayahnya sudah meninggal sambil memegang senjata. Melihat bekas luka pada sang ayah, dapat disimpulkan bahwa ayahnya sudah terinfeksi dan dia nekat bunuh ayahnya sebelum ayahnya berubah menjadi zombie. Setelah mengambil pistol ayahnya, Francis kembali dibuat terkejut melihat ibunya yang sudah berubah menjadi zombie. Bahkan dengan tubuhnya yang sudah terpotong masih bisa mengejar Francis dengan kedua tangannya. Dan Francis nekat membunuh ibunya. Keesokan paginya, Iris yang baru terbangun melihat suaminya tidak tidur semalam karena dia ingin memastikan keadaan di luar rumah demi menjaga keamanan, layak atau tidaknya tempat tinggal yang akan mereka tempati. Nakatulog ka pa? Sebagai langkah awal, Francis mulai mengecek pompa air yang ada di halaman rumah. Ia merasa lega setelah menyadari air yang di sana itu aman untuk dikonsumsi, membuat anaknya sangat bahagia ingin membantu, kecuali sang istri yang terlihat memiliki kekhawatiran. Ketika akan mempertanyakan masalahnya kepada sang istri, tiba-tiba Francis diajak oleh anak tertuanya yang bernama Josh untuk mengecek ke gudang di halaman rumahnya agar menemukan senjata atau benda lainnya untuk bertahan hidup dari wabah zombie. Ketika memasuki gudang, mereka menemukan beberapa barang yang berguna dan seekor ayam yang masih hidup. Ketika Josh melihat ke atas, Josh melihat ada mayat yang tergelantung. Francis yang menyadarinya bahwa kunci yang ada di gudang tersebut dimiliki oleh jasad tersebut. Francis menyuruh Josh untuk segera mengambil kunci tersebut dan akhirnya, meskipun virus itu hanya dapat menyebar melalui gigitan langsung atau kontak langsung, Josh merasa takut dan terus membersihkan wajahnya. Sementara Francis memberikan oleh-oleh debu kepada Lucas, karena Lucas belum pernah mencoba saat ia tinggal di kota. Bersamaan dengan itu, Iris mengajak suaminya untuk pergi ke salah satu ruangan, di mana salah satu ruangan itu terdapat generator yang dapat hidup untuk menyalakan listrik. Namun baru saja masuk ke ruangan, Francis terlihat ketakutan karena teringat dengan masa lalunya. Saat sedang makan malam, Josh iseng menyalakan sebuah radio berharap akan mendapatkan informasi terkait situasi ini, bahkan menyarankan ayahnya untuk pindah karena semua orang sudah mengungsi ke wilayah pegunungan di utara. Namun Francis menolak ide tersebut karena menganggap kondisi di luar rumah jauh lebih berbahaya. Wala tayong signal. Mas okay tayo dito. Sige na.
Selesai makan malam, Josh yang rindu kepada pacarnya terus melihat foto dan video pacarnya. Hingga tak lama ponsel pun mati kehabisan baterai dan tidak dapat mengisi ulang karena tidak ada listrik. Di mana Francis yang menyadari hal itu, dia teringat dengan generator di lantai bawah yang membangkitkan kenangan buruk di alam mimpi. Keesokan harinya, Iris yang mengetahui jika suaminya menyimpan trauma berat dengan ruangan yang terdapat generator pun membujuk Francis agar segera pergi meninggalkan rumah tersebut. Francis malah mengungkapkan penyesalan karena menikah dengan Iris yang sebenarnya pada waktu itu ia sama sekali tidak mencintainya. Hal itu menjadi jawaban mengapa Iris lalu bersikap dingin kepada suaminya. Namun Iris meyakinkan jika dirinya sudah lama menerima Francis apa adanya. Terlebih lagi setelah memiliki anak dari hasil hubungan mereka, membuat Francis akhirnya luluh dan mengikuti istrinya untuk meninggalkan rumah ini. So let's move. Dalam perjalanan saat mencari tempat yang lebih aman, perdebatan rumah tangga pun kembali terjadi. Tak kala Josh memberitahu terkait paman yang bernama Diego, adik dari ayahnya, menelpon si ibu sebelum pergi ke kota, menanyakan kabar sekaligus menyarankan tempat aman untuk berlindung, yaitu pegunungan di wilayah utara. Hal itu seketika memicu kemarahan Francis yang menganggap jika istrinya memiliki hubungan gelap dengan adiknya. Sampai akhirnya perjalanan mereka pun harus terhenti akibat pagar yang menutup jalan. Bahkan di tempat itu juga terdapat banyak kendaraan lain yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Hal ini membuat Francis ingin kembali pulang ke rumah sebelum hari mulai gelap. Namun Iris segera keluar untuk membuka pagar tersebut. Saat sedang berusaha, Iris tiba-tiba dihampiri sosok zombie tentara, di mana Francis yang juga menyadari akan hal itu segera keluar dari mobil untuk menyelamatkan istrinya. Tapi apa terjadi? Ya, puluhan zombie akhirnya berdatangan akibat mendengar suara tembakan. Namun menargetkan Josh dan adiknya yang saat ini ada di dalam mobil. Sehingga Francis terpaksa mengorbankan dirinya untuk memancing para zombie agar istri dan kedua anaknya bisa selamat. Dan setelah kejadian tersebut, mereka tidak memiliki pilihan lain selain kembali ke rumah dengan berjalan. Karena suara ledakan barusan membuat para zombie semakin berdatangan. Francis memberitahu istrinya agar jangan berharap ingin pindah lagi karena hanya rumah inilah satu-satunya paling aman bagi mereka. Agawan na natin yung gusto mo. 2 minggu kemudian, Francis pergi sendirian untuk mengecek kondisi mobilnya. Namun saat berhasil dinyalakan, Francis kembali teringat dengan perkataan Josh waktu itu yang memberitahu jika si Iris saling berbagi kabar dengan Diego, sehingga memutuskan untuk kembali pulang tanpa membawa mobil dan hanya membawa beberapa liter bensin untuk menghidupkan generator. Step back lagi. Singkat cerita, Francis segera membawa Josh pergi ke ladang untuk melatih agar Josh mahir dalam menembak. Namun setelah diberikan penjelasan beberapa kali, Josh nampak sangat gugup karena belum cukup mental dalam menggunakan senjata sehingga terus gagal dalam membidik sasarannya. Meskipun Iris meminta suaminya agar berhenti karena Josh mulai ketakutan, Francis sama sekali tidak memperdulikan hal itu demi mendidik putranya. Di mana bentakan yang terus diberikan membuat Josh akhirnya berhasil menembak tepat sasaran.
Namun tanpa diduga suara tembakan itu justru malah memancing perhatian para zombie sehingga dengan cepat Francis bersama keluarganya segera masuk kembali ke dalam rumah. Para zombie kini semakin bertambah banyak berkumpul di halaman depan. Lalu ada sebuah mobil tiba-tiba datang membunyikan klakson beberapa kali bermaksud mengalihkan perhatian para zombie membuat Prancis bersama keluarganya bisa selamat. Keesokan paginya Prancis memutuskan untuk mengikuti jejak mobil. Ya, ternyata itu adalah Diego. Namun bukannya berterima kasih, Prancis justru malah memintanya agar tidak lagi menemui keluarganya meskipun Diego hanya berniat ingin menjemput untuk mengantarkan mereka pergi ke tempat yang lebih aman. Ano ba mga akala mo, ha? Sa itong na to? Okay. Sebelum pergi, Diego memberikan sebuah peta menuju Camp Delta dengan harapan Prancis akan berubah pikiran. Hal itu malah membuat Prancis semakin emosi hingga berniat membakar peta tersebut, namun tidak jadi dilakukan dan memilih untuk menyimpannya. Prancis memberitahu istrinya jika Diego ditemukan sudah kondisi meninggal. Hal itu membuat Iris langsung terdiam karena merasa tidak percaya dengan perkataan suaminya. Untuk meningkatkan keamanan dari serangan zombie sekaligus keluarga tidak bertemu dengan sosok Diego, Prancis mulai menutup seluruh jendela di rumah. Okay ka lang ba? Tingnan mo nga yung itsura mo. Malam harinya Prancis kembali menghangatkan suasana keluarga dengan meminta anak-anaknya menghias pohon Natal. Ketika sedang malam, ia bahkan meminta mereka agar mengungkapkan harapan masing-masing di mana Lucas hanya berharap diberikan sepeda baru, sementara Josh menginginkan sebuah peta yang tanpa sengaja dia lihat yang ada di ayahnya. Yung mapa na nakita ko sa kwarto niyo. Mendengar hal itu, Iris langsung menanyakan yang dimaksud, namun Prancis tidak jujur dan malah mengungkapkan keinginan untuk memiliki anak lagi. Iris juga mengungkapkan keinginannya yang ingin pergi dari rumah karena tidak tahan dengan sikap Prancis yang semakin hari semakin Hindi tidak ba parang masuk oras akal. na para madagdagan yung pamilya natin? Hindi ako mabubuhay ng ganito. Hindi to tama. Gusto ko na umalis ngayon. Hal itu justru semakin memicu kemarahan Prancis sehingga lantas membocorkan rahasia mengenai istrinya yang ingin bertemu dengan Diego sekaligus pernah akan meninggalkan anak-anaknya demi selingkuhannya. Lalu menunjukkan peta pemberian dari Diego lalu membakarnya di depan istri dan kedua anaknya. Alam nyo ba na bago pa mag-outbreak, gusto na tayong iwan ng mama nyo? Alis kayo? Hal itu membuat Iris spontan menampar suaminya sendiri dan pergi meninggalkan meja makan karena merasa sakit hati. Kain. Keesokan harinya, Iris menghampiri kedua anaknya untuk meminta maaf sekaligus memberikan penjelasan bahwa ia sebenarnya tidak ingin meninggalkan mereka dan hanya muak dengan sikap Prancis yang semakin tidak stabil. Sementara itu, Prancis yang sedang mencari tebu seketika mendengar suara tembakan dan melihat kepulan asap dari kejauhan, membuatnya memilih untuk segera pulang mencegah keluarganya agar tidak keluar dari rumah. Francis, anong ginagawa mo? Josh yang kali ini memihak kepada ibunya mengatakan jika semua perkataan ayahnya tidak lebih dari omong kosong belaka. Gusto mo kami ikulong? Kinapagkulong sa'yo ng mga magulang mo eh! Lalu tak berselang lama tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar dari luar rumah, di mana orang itu bermaksud meminta pertolongan dan mengaku tidak tergigit zombie. Karena merasa kasihan, dia segera membukakan pintu tanpa mempedulikan perkataan ayahnya yang selalu khawatir. Nakagat-sugat lang ho to, sir. Kailan to nangyari? Hapon ho. Dia adalah seorang tentara yang mengaku berasal dari Camp Delta yang merupakan tempat aman dengan penjagaan tinggi militer.
Tentara itu mendapat saran dari seseorang yang tidak dia kenal, membuat Iris sadar jika itu adalah pasti Diego. Kami inatake ng mga yan. Patay na yung mga kasamaan ko. So tama nga ako. Lantas Prancis langsung mengurung tentara itu di ruang generator untuk memastikan jika tentara itu benar-benar tidak terinfeksi virus zombie. Tepat di tengah malam, Josh yang rupanya adalah anak hasil dari hubungan gelap Iris dengan Diego pun merasa tidak dihargai oleh Prancis dan lekas membangunkan ibunya untuk mengajak pergi mencari Diego. Namun Iris menolak karena tidak bisa meninggalkan Lucas yang masih anak-anak, sehingga ia memutuskan untuk pergi sendirian dan berjanji akan membawa Diego kembali untuk menjemput ibu dan adiknya. Keesokan paginya, Prancis yang baru terbangun dari tidurnya melihat tentara itu sedang makan bersama istrinya dan anaknya, terkecuali Josh yang sudah terlebih dahulu kabur dari rumah. Hal itu membuatnya sangat emosi sehingga inilah yang terjadi. Hindi naman pwede kayo rin, di ba? Saat kembali sadar, Iris kini sudah terkurung di ruang generator bersama Lucas dengan seluruh jendela yang tertutup agar mereka tidak bisa kabur. Hingga tak lama Prancis juga masuk ke sana dengan berperilaku aneh mengenakan seragam tentara. Prancis membawa makanan berupa daging yang entah di mana dia dapatkan. Bas. Tara, Luki. Tikman mo. Hindi. Ketika saat itu Iris mencoba bernegosiasi agar dilepaskan, Prancis sama sekali tidak peduli, bahkan membiarkan mereka tetap dikurung di ruangan itu. Ka mapagkatiwalaan. Malam harinya Lucas seketika mendapatkan ide agar bisa kabur dari sana, di mana ia langsung berpura-pura sakit agar Prancis segera datang ke sana. Karena merasa khawatir dan saat diperiksa, Iris segera muncul dari belakang dan memukul suaminya. Dengan cepat Iris segera membawa Lucas untuk kabur. Namun baru saja berhasil keluar rumah, pelarian mereka harus terhenti karena ada zombie di halaman rumah, di mana zombie tersebut dengan cepat menargetkan mereka dan berhasil menangkap kaki Iris sampai akhirnya bersama dengan itu, Prancis yang mendengar suara keributan segera mendobrak pintu ruangan. Ia bergegas naik ke lantai atas untuk menghabisi zombie tersebut. Hindi na mangyayari yan. Dan karena merasa sakit hati kepada istrinya, Prancis berniat untuk membunuh istrinya. Tapi ya akibat serangan zombie barusan, Lucas rupanya terkena gigitan pada bagian tangan. Hal itu membuat Prancis dan istrinya harus berdamai demi menyelamatkan anaknya. Mereka mengamputasi tangan anaknya agar virus tidak sampai menyebar ke seluruh tubuh dengan menggunakan alat seadanya. Karena harapan satu-satunya bagi mereka saat ini adalah pergi menuju Camp Delta. Iris memohon kepada Prancis untuk segera mengambil mobil yang dia tinggalkan di jembatan agar Lucas bisa mendapatkan perawatan intensif. Prancis akhirnya luluh karena sadar akan dirinya yang tidak bisa berbuat apa-apa demi menyelamatkan anaknya. I'm sorry. I'm so sorry. I promise hindi kita iiwan. Sesampai di sana, Prancis bertemu dengan Josh yang malah menganggapnya sudah menjadi zombie karena penampilannya yang berantakan sekaligus dipenuhi dengan noda darah. Josh nekat menembak ayahnya sendirian dan segera meminta maaf setelah menyadari jika ayahnya adalah manusia. Pa, sorry. Pa. Papa. Di tengah kondisi semakin sekarat, Prancis memohon kepada Josh untuk segera kembali ke rumah demi membawa Iris dan adiknya pergi menuju Camp Delta dan memastikan keluarganya selamat sampai tujuan. Tamat. Bisa kita ambil makna dari film ini, yaitu janganlah memaksakan sebuah perasaan, tetap harus mengambil keputusan yang bijak sebelum melakukannya. Utamakan kebahagiaan sang buah hati demi kebahagiaan bersama. Mungkin cukup sekian
video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sat, yes.